Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, khususnya kelas 10 yaitu kelas 10 baik itu akuntansi dan juga farmasi. Di sini perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Pak Sutardi ya, mengajar di kelas 10 yaitu materi pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, di dalam pertemuan yang pertama di sini ya, baik itu kelas 10 akuntansi dan farmasi, yaitu pelajaran PKN, Bapak akan melanjutkan yaitu di bab pertama dengan pokok pembahasan yaitu hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. A. Yaitu hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. 1. Manusia sebagai makhluk sosial dan hakikat bangsa. Manusia sebagai makhluk sosial dituntut mampu bekerja sama dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia dituntut mampu hidup bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia diharuskan bekerja sama, tolong-menolong, saling menghormati, dan saling memberikan kesempatan kepada orang lain. Manusia sebagai makhluk individu juga merupakan bagian dari kelompok sosial lebih besar, yaitu bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang ingin bersatu dan bernegara karena adanya keinginan untuk hidup bersama. Untuk lebih memahami konsep bangsa, kita dapat mengikuti beberapa pengertian tentang bangsa, yaitu menurut para ahli sebagai berikut, yaitu A. Ernest Renan. Ernest Renan yaitu berpendapat bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama atau hasrat bersatu dengan perasaan setia kawan yang agung. Lalu yang B itu Otto Bauer. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakteristik tersebut tumbuh karena adanya perasaan nasib. Lalu yang C yaitu menurut tokoh yang bernama Hans Kahn, yaitu menyampaikan bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Secara lebih lengkap, suatu wilayah komunitas dapat disebut bangsa apabila telah terbentuk kondisi sebagai berikut. A. Sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan merupakan suatu kesatuan wilayah. B. Kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama dan mempunyai sejarah hidup bersama sehingga tercapai perasaan senasib dan sepenanggungan. C. Sekelompok manusia yang memiliki adat budaya serta kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. D. Kelompok manusia yang terorganisasi dalam suatu pemerintahan dan berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum. Lalu yang kedua yaitu terbentuknya bangsa dan negara. Setelah membahas pengertian negara, kita mengetahui bahwa sebuah negara tidak mungkin terbentuk begitu saja. Adapun unsur negara jika dilihat dari konsep politik
maka harus memiliki dua unsur, yaitu A. Unsur konstitutif atau mutlak. Unsur konstitutif harus memiliki diantaranya meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lalu yang B, unsur deklaratif atau unsur pengakuan, yaitu pengakuan de facto atau kenyataan dan pengakuan de jure atau hukum. Marilah kita bahas yaitu mengenai tentang rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara. Rakyat yang biasa dinyatakan dalam undang-undang pada hakikatnya adalah warga negara. Rakyat dalam suatu negara meliputi penduduk atau bukan penduduk atau orang asing. Untuk mendapatkan atau menentukan kewarganegaraan seseorang ada dua asas, yaitu ada dua asas yang melandasinya, yaitu satu, asas jus soli atau asas tempat kelahiran. Asas jus soli ialah penentuan kewarganegaraan suatu tempat kelahiran tanpa melihat keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini adalah Amerika. 2. Asas jus sanguinis atau asas keturunan atau pertalian darah. Asas jus sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang diperoleh karena kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menerapkan asas ini adalah Republik Rakyat Cina atau lebih dikenal dengan RRC. Lalu yang B yaitu wilayah. Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara, dan wilayah ekstrateritorial lainnya. Lalu yang C, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah seseorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya. Dalam arti sempit, pemerintah hanya menyangkut lembaga eksekutif yang kepala pemerintahan dibantu para menteri. Adapun dalam arti luas, pemerintah diartikan sebagai seluruh perangkat atau alat perlengkapan negara sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar negara tersebut. Jadi, dalam arti luas, pemerintah bukan hanya presiden, tetapi juga perdana menteri, para menteri, dan termasuk lembaga perwakilan rakyat. D. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur pelengkap atau unsur tambahan dari unsur terbentuknya suatu negara. Artinya, tanpa adanya pengakuan pun keberadaan suatu negara asal telah memenuhi unsur-unsur konstitutif dianggap sah menjadi sebuah negara. Pengakuan dari suatu negara lain memiliki dampak positif, antara lain akan memberikan kemudahan dalam pergaulan internasional, terbinanya persahabatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup suatu negara. Ya, mungkin melalui video tayangan singkat kali ini ya Bapak cukupkan sekian ya. Tetap semangat di dalam pelaksanaan PJJ, serta jangan lupa kalian absen di Viklas dan mengerjakan kuis yang sudah tersedia di Viklas. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.